Oke, di beberapa chapter yang lalu nih, atau tepatnya di manga One Piece chapter 1047, ada satu perkataan dari Kaido mengenai betapa kuatnya Goldie Roger di masa lalu. Bahkan sampai bisa menguasai seluruh lautan tanpa menggunakan kekuatan buah iblis, hanya haki maksudnya. Namun, dia bisa melakukan hal-hal hebat di dunia ini. Perkataan dari Kaido ini memang kembali mengungkit perdebatan klasik nih di antara para fans One Piece sendiri, yaitu mana yang terkuat nih antara pengguna kekuatan Devil Fruit ataukah pengguna kekuatan haki. Nah, untuk kali ini DRTV tidak berfokus untuk perdebatan itu nih, tetapi akan lebih fokus ke siapakah pengguna haki yang terkuat di universe One Piece itu sendiri. Memang benar Goldie Roger seperti yang dikatakan oleh Kaido di chapter 1047 yang lalu itukah? Atau justru nama-nama seperti Edward Newgate Shirohige dan juga Monkey D. Garp sebenarnya orang yang layak menyandang gelar sebagai pengguna haki terkuat di universe One Piece sendiri? Siapakah orang itu? Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyandang gelar pengguna haki terkuat sepanjang sejarah universe One Piece sendiri, Monkey D. Garp versus Goldie Roger. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, akhir-akhir ini atau tepatnya setelah chapter 1047 yang lalu itu, haki tingkat tinggi dan juga awakening buah iblis itu kembali menjadi perbincangan yang hanya di kalangan para fans sendiri tentunya. Jika kita perhatikan lagi, sepertinya baik haki tingkat tinggi ataupun awakening buah iblis ini sepertinya hanya bisa digunakan atau hanya bisa dimiliki oleh mereka yang dianggap sebagai yang terkuat. Hampir semua karakter nih yang dianggap sebagai yang terkuat pasti memiliki salah satu dari kedua hal ini, entah itu keduanya atau hanya salah satunya saja. Nah, mereka yang berhasil membangkitkan buah iblisnya pun bisa dibilang sangat luar biasa. Para Admiral Angkatan Laut adalah salah satu contoh nyatanya. Dan yang baru-baru ini ada juga bakal senco kita Monkey D. Luffy dengan yang juga berhasil mengawakeningkan buah iblisnya itu dan mendapatkan kekuatan dari Sun God Nika yang sangat luar biasa. Para admiral menjadi kuat dan menjadi sosok yang tidak terkalahkan nih karena kekuatan dari buah iblis mereka sendiri. Misalnya saja adalah Admiral Sakazuki Akainu dan juga Admiral Aoki Zinokuzan. Nah, dimana saat pertarungan mereka yang berlangsung selama 10 hari di Pang Hazard itu, mereka benar-benar sampai merubah kondisi geografis di wilayah tersebut. Hal ini tentu akan sangat mustahil jika mereka tidak membangkitkan kekuatan dari buah iblis mereka sendiri. Sementara itu nih, untuk bakal senco kita Monkey D. Luffy ini di pertarungannya melawan Kaido, pada akhirnya juga berhasil membangkitkan alias mengawakeningkan buah iblisnya yang sudah tertidur selama 800 tahun lamanya. Kekuatan yang luar biasa mengerikan bahkan di luar nalar nih didapatkan Luffy setelah berhasil mengawakeningkan buah iblis miliknya itu. Dengan ini seolah-olah nih Oda Sensei itu menggiring opini kita untuk menganggap jika awakening buah iblis lah yang terhebat. Nah, akan tetapi baik haki tingkat tinggi ataupun awakening buah iblis sebenarnya sama-sama luar biasa hebatnya. Oda Sensei memang seringkali menggambarkan jika kekuatan haki sedikit lebih mengungguli kekuatan buah iblis nih. Salah satu contoh nyatanya adalah di mana Silver Relic Darkening itu yang bisa menahan serangan kuat Marco the Phoenix hanya menggunakan satu jarinya saja. Dan kita tahu pula dalam chapter 1047 yang lalu itu, Kaido secara terang-terangan juga mengatakan kepada Luffy jika kekuatan buah iblis yang kuat sekalipun tidak cukup untuk bisa menaklukkan lautan. Dan Kaido juga mengatakan jika sang raja bajak laut di mana masa lalu itu Goldie Roger sendiri pun tidak memiliki kekuatan buah iblis, namun dia bisa menguasai lautan dan menjadi bajak laut karena memiliki hal itu. Nah, karena pernyataan dari Kaido inilah banyak yang membicarakan betapa kuatnya Roger yang mampu melakukan apa yang tidak seorang pun dapat dilakukan, yaitu menaklukkan Greenland tanpa memerlukan kekuatan dari buah iblis alias hanya menggunakan kekuatan haki saja. Namun, benarkah Goldie Roger menjadi penyandang gelar pengguna haki terhebat karena hal ini? Oke, Roger memang seorang pengguna haki yang sangat luar biasa hebat. Namun perlu diingat nih, selain penguasaan haknya yang hebat pula, Roger ini juga merupakan seorang pendekar pedang alias memiliki tools tambahan ketika bertarung, yaitu sebuah pedangnya ini. Dan bahkan sudah dikonfirmasi jika pedang yang digunakannya termasuk ke dalam Saijo Owazamono atau 12 pedang terbaik di dunia yang bernama Ace. Dan kelak nama pedang itu adalah nama putranya sendiri kan. Sekarang kita beralih ke rival dari Roger nih, Monkey D. Garp. Dan juga merupakan seorang pengguna haki tingkat tinggi yang bahkan tanpa menggunakan tools tambahan seperti buah iblis ataupun pedang yang luar biasa kuat seperti halnya Roger itu dengan ace miliknya itu ketika sedang bertarung. Garp tidak menggunakan semua hal itu.
Roger masih memiliki privilege nih dengan pedang hebat di tangannya itu, namun Shirohige juga bisa dikatakan setara dengan Roger, serta Garp juga memiliki privilege, bahkan double privilege nih mungkin, karena memiliki Brave yang luar biasa ditambah dengan senjata yang luar biasa besar pula, dan ini setara dengan ace milik Roger di 12 pedang terbaik di dunia itu. Namun jika kita lihat lebih jauh lagi nih, Garp benar-benar mengandalkan tinju supernya itu, yang mana tinju ini juga dimiliki oleh setiap orang. Namun hebatnya, dia dapat mensejajarkan dirinya dengan orang-orang hebat seperti Roger dan juga Shirohige dengan privilege yang mereka miliki. Kita mulai dari Garp kecil yang besar tumbuh di kerajaan gua di Pulau Dawn, tempat di mana Luffy, Ace dan juga Sabo juga dibesarkan. Di usianya yang ke-23 tahun, Garp sudah menjadi seorang ayah dari Monkey D. Dragon. Namun sampai saat ini pun kita masih belum pernah diperlihatkan siapa sosok istri dari Garp sekaligus ibu dari Monkey D. Dragon ini. Dan bagaimana cara Garp membesarkan Luffy yang sudah cukup menggambarkan jika di masa lalu pun Garp pasti juga membesarkan Dragon dengan cara yang sama ketika membesarkan Luffy, yaitu agar Dragon bisa menjadi seorang angkatan laut yang sangat hebat pula. Seperti yang kita tahu bahwa Garp dijuluki sebagai Garp the First karena dia berhasil menaklukkan kepala terhebat dari seorang Don Chinjau di usia 30 tahunan sampai 40 tahunan. Dan pada saat itu pun Garp juga sudah menjadi seorang Vice Admiral. Mungkin karena didikan di masa kecilnya ini sih, dimana sang Supreme Commander serta mantan Fleet Admiral Kong lah yang menjadi mentor dari Garp, yang membuat Garp tumbuh menjadi seorang angkatan laut yang begitu hebat seperti sekarang ini. Bahkan sebenarnya nih, Garp sudah berkali-kali diberikan tawaran dan direkomendasikan untuk menjadi seorang admiral oleh sang mentor Kong itu. Namun Garp selalu menolak hal itu dengan alasan dia nggak mau menjadi sama seperti itu, dan bahkan sama seperti para pecundang Tenryubito agar bisa disuruh-suruh. Namun sebenarnya kita juga masih belum secara tahu pasti nih kenapa Garp tidak mau berada di bawah naungan Tenryubito. Sejak usia muda, Garp sudah menyandang gelar sebagai Hero of the Marine karena aksinya dalam memenangkan pertempuran besar di God Valley itu dan menumbangkan Rock D. Sebek serta para pengikut kru-krunya yang luar biasa gila-gilaan itu. Dimana kala itu Garp bekerjasama dengan sang raja bajak laut saat itu, Goldie Roger. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa kuat sih Monkey D. Garp ini? Mungkin saat ini di masa primanya atau di masa mudanya dahulu sudah jelas jika Garp masuk ke dalam 5 karakter terkuat yang pernah dibuat sepanjang serial One Piece ini. Namun untuk saat ini nih, di usia tuanya, walaupun saat dia dalam mode seriusnya masih akan sangat mengerikan seperti halnya saat di perang besar Marineford dahulu, namun lagi-lagi saat ini sepertinya memang sudah bukan era Garp lagi. Pasalnya sudah banyak karakter-karakter lain seperti halnya para Yonko ataupun bahkan cucunya sendiri Monkey D. Luffy itu dan juga Sabo, dan kekuatan gila-gilaan yang dimilikinya. Itu akan menjadi cerita yang menarik untuk kelanjutan dari penerus-penerus Garp. Akan tetapi secara keseluruhan Garp masih sangat pantas nih masuk ke dalam 10 karakter terkuat yang pernah ada di sepanjang cerita One Piece sendiri ini berjalan. Dan kita tahu pula bahwa Garp ini hidup di era para karakter-karakter kuat di masa lalu seperti Silver Relic, Shiki, Shirohige ataupun orang-orang dalam kelompok bajak laut Rocks yang legendaris itu. Dan itulah kenapa nih orang-orang seperti anaknya Monkey D. Dragon dan juga Monkey D. Luffy adalah orang-orang yang sangat luar biasa membahayakan. Apalagi dengan Garp sendiri. Is it make sense? Gimana menurut kalian? Layak gak nih Garp menyandang gelar sebagai pengguna haki terkuat bahkan lebih tinggi dari Goldie Roger? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah di chapter pertama ini akan ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itu tadi breakdown kita mengenai penyandang gelar pengguna haki terkuat sepanjang sejarah universe One Piece sendiri, di antara nama Monkey D. Garp versus Goldie Roger. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.